Pasukan Samurai Biru masih melanjutkan tren positif mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menghancurkan Myanmar di pertandingan pembuka grup, Jepang kembali membantai Suriah di pertandingan kedua. Ini membuat mereka duduk di peringkat pertama di grup B. Dari dua pertandingan tersebut, Jepang terlihat cukup mendominasi fase penyisihan grup B. Harapan mereka tentu saja bisa melanjutkan catatan baik ini. Apalagi Jepang memang sudah bertekad untuk bangkit setelah mereka merasakan kekecewaan pahit di Piala Dunia 2022 kemarin. Dan kalau kita lihat kembali catatannya, bahkan Jepang punya perjalanan yang membanggakan setelah Piala Dunia tahun lalu. Dari 10 pertandingan yang mereka jalani, setelah turnamen di Qatar, Jepang hanya kalah sekali dan imbang sekali. Sisanya adalah kemenangan. Termasuk pula dominasi mereka di babak kualifikasi ini. Bagaimana momen-momen perjalanan Jepang bangkit setelah Piala Dunia 2022? Seperti di Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya, penampilan Jepang di Qatar membuat mereka jadi tim yang didukung para penonton netral. Bayangkan saja, di Piala Dunia 2022, Jepang ditempatkan di grup neraka bersama Spanyol, Jerman, dan Costa Rica. Tapi mereka tampil pantang menyerah dan akhirnya menang setelah tertinggal di pertandingan lawan Jerman dan Spanyol. Dari situ Jepang sudah jadi tim kuda hitam favorit karena permainannya yang menghibur. Sayangnya, perjalanan mereka harus berhenti lebih cepat. Di babak 16 besar mereka bertemu dengan tim kuat Kroasia dan harus kalah lewat babak adu penalti. Kroasia memang merupakan tim yang punya segudang pengalaman soal penalti. Di edisi sebelumnya saja di Rusia, Kroasia memenangkan 2 dari 3 pertandingan babak gugur mereka dengan cara adu penalti. Jepang masih mendapatkan tepuk tangan dari penonton di stadion setelah laga itu usai. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, jadi orang terakhir keluar lapangan seraya meminta maaf dengan cara membungkuk ke penonton. Di konferensi pers, Moriyasu malah berkata kalau meskipun kalah, ia masih yakin dengan masa depan timnas Jepang. Ia juga berkata kalau Jepang tidak hanya siap menyusul ketertinggalan, tapi siap menyalip tim-tim besar Eropa. Para pemain menunjukkan kepada kita semua masa depan dan era baru sepak bola Jepang. Kami telah mengalahkan Jerman, kami telah mengalahkan Spanyol. Jika kami yakin dengan hal tersebut dan jika kami yakin bisa menyalip tim-tim ini daripada sekedar mengejar ketertinggalan, masa depan kami akan cerah. Ucap Moriyasu. Ucapan Moriyasu itu seolah jadi cambuk Jepang untuk tidak lama-lama terpuruk. Dan hasilnya, Jepang menjalani kampanye yang membanggakan setelah Piala Dunia 2022 itu. Mereka juga diperkuat oleh para pemain hebat yang bermain di Liga Top Eropa. Di Liga Inggris ada Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, dan Wataru Endo yang bermain untuk Brighton, Arsenal, dan Liverpool. Kemudian juga dari liga lainnya seperti Takefusa Kubo dari Real Sociedad, AS Ueda dari Feyenoord, Ritsu Doan dari Feyenoord, Hiroki Ito dari Stuttgart, dan masih banyak yang lainnya. Setelah hanya bermain imbang 1-1 lawan Uruguay di pertandingan persahabatan, Jepang kemudian malah kalah lawan Kolombia dengan skor 2-1. Tapi setelah itu Jepang menjalani semua pertandingan persahabatan dengan win streak. Pasukan Samurai Biru membantai El Salvador dengan skor 6-0. Kemudian menghasilkan skor 4-1 lawan Peru. Di pertandingan selanjutnya, Jepang bertemu dengan Jerman. Dengan misi balas dendam kekalahan di Piala Dunia 2022, Jerman tentu diunggulkan. Namun Samurai Blue malah kembali mengalahkan mereka. Kali ini bahkan dengan skor yang lebih memalukan, 4-1. Sampai-sampai pelatih Jerman Hansi Flick harus dipecat setelah laga itu. Jepang memulai perjalanan panjang mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan sangat meyakinkan. Di babak kualifikasi ini, Jepang tidak diperkuat oleh bintang Brighton Kaoru Mitoma karena masih cedera. Meskipun begitu, mereka masih tidak tergoyahkan, terutama dengan jumlah gol.
Ketajaman Jepang tidak berkurang sama sekali meski tanpa winger mematikan Brighton itu. Di pertandingan melawan Myanmar ini, Jepang melahap habis wakil Asia Tenggara dengan skor 5-0. Striker Feyenoord Ayase Ueda membuka keran gol saat laga baru berjalan 11 menit. Dilanjutkan dengan aksi pemain Lazio Daichi Kamada di menit ke-28. Sebelum babak pertama berakhir, Ueda kembali mencetak gol di injury time babak pertama. Masuk ke babak kedua, Jepang masih tidak berniat meringankan serangannya. Ueda pun menuntaskan hat-trick setelah mencetak gol di menit ke-50. Setelah itu, gol Ritsu Doan di menit ke-86 pun jadi penutup sempurna untuk tim negeri Sakura. Setelah laga, Moriyasu berkata kalau timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Kami punya peluang untuk menciptakan gol, kami seharusnya bisa menciptakan lebih banyak kesempatan dan mengurangi jumlah kesulitan yang kami hadapi. Ucapnya dikutip dari Japan Times. Di pertandingan babak kualifikasi kedua, Jepang kembali menegaskan dominasi mereka di sepak bola Asia dengan membantai Suriah 5-0. Penampilan luar biasa ini tidak hanya memastikan kemenangan krusial bagi Jepang, namun juga menunjukkan kemampuan ofensif tim. Sejak peluit pembukaan dibunyikan, Jepang menunjukkan kombinasi sempurna antara passing presisi, penempatan posisi strategis, dan penyelesaian aksi yang klinis yang membuat Suriah kesulitan menahan serangan gencar. Wonderkid Real Sociedad Takefusa Kubo pun membuka keran gol Jepang di menit ke-32. 5 menit kemudian giliran Ayase Ueda yang mencetak gol. Dilanjutkan oleh gol kedua Ueda di menit ke-40. Bek AZ Alkmaar Yukinari Sugawara membuat Jepang unggul 4-0 di menit ke-47. Sebelum akhirnya pemain tim lokal Kashiwa Reysol, Mao Hosoya, mencetak gol penutup di menit ke-82. Kemenangan Jepang ini bukan hanya kemenangan 5-0 biasa. Jepang memimpin grup B dengan total 10 gol dan tanpa kebobolan sama sekali. Dari semua kontestan kualifikasi zona Asia, total gol Jepang hanya kalah dari Qatar yang sudah mencetak 11 gol dari 2 laga. Tapi hasil ini juga mengisyaratkan pesan yang lebih besar. Catatan Jepang ini memberikan pesan kepada dunia sepak bola bahwa Jepang adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, memiliki bakat dan ketajaman taktis untuk bersaing di level tertinggi. Jika ini bisa mereka pertahankan, bukan tidak mungkin ucapan Moriyasu soal menyalip tim-tim kuat Eropa akan terwujud tidak lama lagi.